rekan-rekan Indonesia, kita minggu-minggu ini diributkan lagi oleh suara-suara sumbang tentang pemakzulan Gibran. Jadi sekali lagi yang lebih seru ini kan tetap dari Purnawirawan. Kali ini yang tampil itu adalah Slamet Subagio ya. Slamet itu adalah kesal ya, kasal. Sekarang dia jadi kesal gitu. Kita nggak tahu kenapa dia kesal sama Gibran. Mereka kesal sama Gibran itu dasarnya apa gitu kan. Masa nggak tahu sih, secara konstitusi juga Gibran tidak ada masalah. Walaupun memang di proses-prosesnya itu ada sedikit yang dikomentari, kurang ini, kurang itu, karena pamannya ada dan sebagainya. Memang negara ini dari mulai merdeka sampai sekarang beres-beres amat gitu. Jadi kalau kita mau bicara soal kebenaran di sini, ini ya jauh panggang dari api sebenarnya. Dari segi penegakan hukum segala macam yang merasakan itu masyarakat sebenarnya. Jadi nggak usah sok tampil sebagai pahlawan seolah-olah lebih baik dari yang lain-lain sehingga dituntutlah Gibran yang dianggap tidak mampu dan sebagainya itu. Nah, ketidakmampuan itu mau diukur dari mana? Ya kan? Dari usia, dari pengalaman, dari wawasan, dari edukasi dan sebagainya. Kita nggak tahu parameternya dari mana gitu. Tapi yang pasti sebagai wakil presiden dia tidak bisa diturunkan sendiri terus presidennya ditinggalkan di sana gitu. Karena itu kan satu paket. Sudah berapa kali dibahas orang-orang yang tahu hukum, tahu tata negara dan sebagainya kan. Kan dipilih karena ada Gibran, ada Pak Prabowo kan gitu. Nah sekarang kok mau dicopot di tengah jalan, terus pertanyaannya kalau dicopot terus mau diganti siapa? Gitu. Pak Prabowo dibiarkan sendiri gitu. Jadi yang perlu diingat, kita harus ingat ya, Gibran itu tidak membuat keputusan apapun di dalam pemerintahan. Karena wakil presiden memang dia di bawah kontrol presiden juga gitu, secara kegiatan, keputusan-keputusan dia harus lapor kepada presiden. Seperti yang sampaikan Pak Jokowi, Gibran itu tidak bisa membuat keputusan apa-apa. Terus yang ditakuti apa? Walaupun kita tahu sebenarnya ya, yang ditakuti justru masa depan Gibran, gitu kan? Karena anak ini anak yang punya potensi sehingga ada orang yang mengkhawatirkan dia. Ada beberapa analisa kok, ada pergerakan-pergerakan yang dibiayai oleh pejabat yang selevel dia, seumuran dengan dia, ya kita tahulah siapa yang bernafsu di situ gitu. Tapi itu nggak perlu kita bahas sekarang, toh nanti pasar yang menentukan gitu. Nah, jadi saya coba ingatkan bahwa Bapak yang terhormat, yang mulia para Purnawirawan ini, nggak usah cari panggung yang lucu-lucu lah. Orang sekarang ini sudah bisa ngebaca. Atas nama semua Purnawirawan pun jumlahnya cuma 500 ribuan gitu kan Purnawirawan ini. Nah, itu sama dengan 0,5% dari pemilihnya Pak Prabowo Gibran gitu. Terus kalau dibanding lagi jumlah dengan rakyat Indonesia yang 284 juta, itu cuma 0,17% keberadaan Purnawirawan. Sekali lagi kita bukan soal mengecilkan, karena di sana ada juga orang-orang yang berjasa, orang-orang yang tahu bagaimana menjaga negara ini. Gitu. Tapi tiba-tiba menongol orang-orang yang kita juga nggak kenal gitu. Jadi para orang yang kesal-kesal ini kok jadi seperti mengganggu kestabilan politik, kestabilan masyarakat, isu-isu yang lain. Ini medsos sekarang ini kan yang sudah selalu kita bahas bahwa kita angop ada di Jakarta sudah sampai ke Papua baunya kan gitu. Jadi mau ditahan sedikit lah gitu. Kita kan ribut terus soal politik ini sejak PDIP kalah. Mohon maaf saya. Memang iya kenyataannya seperti itu. Kemarin sidang Hasto juga kayak gitu dan sebagainya. Rakyat ini mengikuti saja, memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang mereka yakini, mana yang mereka sanksikan. Karena memilih presiden setelah Soeharto ini kan sudah beberapa kali. Sejak zaman Gus Dur berpasangan dengan Megawati, habis itu masuk Pak SBY.
2 kali, dan habis itu Pak Jokowi 2 kali, disambung lagi dengan adanya Pak Prabowo dan Gibran. Itu kan sudah dilalui dengan beberapa tahap yang begitu luar biasa hasilnya. Yang paling luar biasa adalah 3 kali Bu Megawati ikut nyapres itu nggak pernah kepilih. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi itu adalah pemilihan yang betul-betul real di mata masyarakat, gitu kan, di hati masyarakat. Nah, kalau Prabowo Gibran kan udah jelas, angkanya juga 96 juta pemilih, menangnya 58,58%. Nah, sekarang di tengah jalan kok mau diganti, ini apa urusannya gitu? Terus mau gantinya siapa? Anies gitu, Ganjar. Nggak bisa, bos. nggak ada tata caranya seperti itu. Atau Pak Prabowo tanpa wakil sampai nanti 2029. Jadi kalian harus berpikir logis saja. Kalau kalian makin menggeber Gibran untuk dimakzulkan dan direndahkan, dia ruangnya makin terbuka untuk dicintai masyarakat Indonesia. Karena dia anak muda, anak Pak Jokowi yang masih dipercaya begitu luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalian sama dia. Ya, sia-sia saja. Cuma buat polusi udara saja perilaku kalian itu. Nah, jadi saya pikir perlu direnungkan lah untuk tidak lagi loncat sana loncat sini. Sudah tua-tua, sudah pensiun, dan udah nikmati saja hari itu, atau uang pensiunnya juga sudah dinaikkan. Ya. Nah, yang berikutnya kita komentari sedikit masalah sosial dan masyarakat di Temanggung yang ribut soal tembakau yang 700.000 keranjang nggak bisa diserap oleh pabrik rokok itu. Gitu. Ini sebenarnya gini, kalau saya lihat kemarin itu, sebenarnya harga rokok yang dinaikkan terus dengan cukai yang tinggi itu, kalau harga gudang garam 36.000 itu 72% diambil untuk cukai ke pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi sisanya itu cuma 28% yang dikelola oleh pabrik rokok untuk dinikmati untungnya dan segala macam upah buruh yang ada di dalamnya itu. Kenapa ini tidak bisa dihitung oleh Bu Sri Mulyani atau orang-orang pajak? Jadi tidak sembarangan terus naikkan pajak semua. Karena saya ini kan pembayar pajak walaupun kecil. Jadi kelemahan pemerintah khususnya di sektor pajak ini, yang diburu itu adalah orang-orang yang PKP, wajib pajak. Jadi bukan mengembangkan yang lain, artinya apa yang bisa dikembangkan. Dibilang UMKM nggak kena pajak, ini sekarang di Kota Malang itu kena 10%. Jadi kalau omsetnya 10 juta ya kena 1 juta dia. Itu lebih sadis lagi. Saya pernah menghitung dan tulisan saya sudah kasihkan ke Pak Jokowi, tadi baca atau tidak ya. Artinya UMKM yang 66 juta yang pernah saya baca itu ya perlu divalidasi ya. Itu tidak kena pajak atau sebagian kena pajak. Padahal kalau itu di manage dari 0,10, 0,25, mulai jualan 1 juta, 2 juta, itu bisa mengumpulkan pajak hampir 1.000 triliun gitu kan. Yang nggak perlu lagi juga terus semuanya UMKM dimanjakan tanpa pajak. Dikasih mereka tanggung jawab dengan membayar pajak seminimum itu. Belum lagi kalau kita bicara itu harus di klaster. Jadi tukang pecel, pabrik rokok, dan sebagainya. Maka zona industrinya kita ini kan nggak pernah di klaster untuk dibuat kalkulasi yang benar itu. Sama dengan UMK, zonasinya adalah wilayah. Padahal zonasinya harusnya industri. Tapi kan pemikir-pemikir yang pintar itu kan sudah harusnya ada di sana. Nah, kembali lagi kepada rakyat di Temanggung. Itu ada 100.000 saya hitung berdampak perut manusia di sana. Kalau sampai itu 4 tahun ke depan gudang garam dan lain-lainnya tidak membeli tembakau itu. Jadi variabel apa ya? Yang dijaga apanya? Dulu pernah ada isu bahwa rokok ditekan supaya tidak membuat penyakit. Loh, saya baca loh. Jadi yang penyakit yang menyangkut dengan rokok itu TBC, saluran pernapasan, paru-paru. Itu yang kena itu cuma 4-5% penduduk Indonesia, dan uang yang dibayarkan di situ untuk mengobati penyakit itu 8,7 triliun. Coba bandingin dengan diabetes. Ya, prevalensinya sudah sampai ke 10,6%.
ya, dari penduduk Indonesia, dan uang yang keluarkan untuk mengobati diabetes yang makin membesar itu sama dengan 158 triliun dibandingin 8,7 yang katanya dijaga kesehatannya itu. Rokok itu sejak zaman Majapahit sudah diisep orang Indonesia. Jadi analisanya ke sana itu kenapa nggak dipikirkan dengan pembanding bagaimana orang sakit jantung, sakit hipertensi. Yang paling parah sekarang diabetes. Karena diabetes itu di Asia kan luar biasa sekarang. Walaupun kita nomor 3 setelah Malaysia, Pakistan ya, baru kita. Nah, ini saya pikir kayak gini ini sekali lagi ya, kalau incerannya pajak pada rokok itu salah, Bu Sri Mulyani. Karena banyak hal yang lain yang bisa diambil pajaknya. Jadi seperti itu, UMKM itu bisa disaring, bisa dijonasi. Bukan tidak sayang sama UMKM atau petani gitu. Anak saya bilang, petani mangga Probolinggo lo gak kena pajak, bisa umroh 3 kali setahun. Jadi agak sedikit apa ya, memang saya bilang mappingnya kurang, validasinya nggak ada. Jadi banyak hal yang harus dibenahi. Belum lagi kita bicara sekarang program-program Pak Prabowo juga agak sedikit dipertanyakan di masyarakat. MBK bagaimana, koperasi desa juga sudah nggak kedengaran. Undang-undang perampasan aset juga tinggal cuma pidato saja. Itu harus menjadi catatan kita. Jadi banyak kerjaan. Saya pikir kembali lagi kalau kepada bapak-bapak purnawirawan itu, bantuin saja Pak Prabowo. Masih banyak hal yang lain-lain. Gak usah ngurusin Gibran diturunkan. Ya, ngapain kalian ngurusin itu? Bukan urusan kalian juga itu kan. Ini negara besar, bos. Seperti saya sampaikan tadi, keberadaan karyawan, mohon maaf. Purnawirawan total 500 ribuan kurang lebih. Cuma 0,5% dari pemilihnya Gibran dan Prabowo, atau 0,17% dari total penduduk Indonesia. Jadi kita harus hati-hati, jangan mencak-mencak di kemana-mana. Jadi ejek-ejekan saja tuh di medsos, saya lihat tadi di TikTok, di mana-mana. Ya, saya pikir itulah masukan yang bisa kita sampaikan dari respon. Semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, semoga kita terus sehat untuk Indonesia yang lebih sehat. Assalamualaikum.